Halo teman semua, namaku Daniel dan di video kali ini aku akan membahas tentang gimana sih cara kita berinvestasi di rupiah cepat. Jadi teman-teman, di video sebelumnya kan aku udah melakukan analisa tentang perusahaan rupiah cepat ini dan kita udah pelajari bahwa rupiah cepat ini merupakan salah satu P2P lending konsumtif di mana ternyata kita juga bisa melakukan pendanaan teman-teman. Kita nggak cuma bisa minjam uang, tapi kita juga bisa jadi lender atau investor. Jadi kita bisa melakukan pendanaan di rupiah cepat. Jadi bisa dibilang rupiah cepat sama seperti Easy Cash, Asetku, dan Uangmi, di mana itu ada P2P lending konsumtif dan kita bisa mendanai ya teman-teman. Nah bagi kamu yang belum nonton, kamu boleh coba ke video sebelumnya dulu buat kamu ngelihat gimana sih cara aku melakukan analisa suatu perusahaan P2P lending konsumtif. Berikutnya di video kali ini kita bakal coba top up ya teman-teman. Nah buat kamu yang belum tahu aplikasinya seperti apa, kamu bisa ke Google Play Store, kemudian kamu ketiknya rupiah cepat teman-teman. Nah jadi kalau kamu udah ketik aplikasinya seperti ini ya teman-teman, rupiah cepat strip pinjaman dana. Terus kemudian lambangnya adalah lambang yang ada kartu warna kuning dan juga kartu warna biru. Kemudian di sini udah ada 1 juta review dan bintangnya 4,4 reviewnya. Nah, karena di sini aku udah download, jadi kita tinggal langsung buka aplikasinya aja ya, teman-teman. Kita langsung pencet open. Nah, jadi aplikasinya seperti ini, teman-teman, yang memiliki logo kucing lucu berwarna biru ya, teman-teman. Jangan sampai salah. Kemudian berikan akses kamera dan lokasi agar dapat mengisi data dan menjaga keamanan akun Anda. Rupiah cepat, aman, berizin OJK dengan nomor izin sekian. Nah, jadi teman-teman, di video sebelumnya aku udah melakukan analisa mengenai rupiah cepat ini ya. Bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman boleh coba nonton. Di sana kita udah ngecek dari website OJK, di sana kita udah ngecek dari PDF yang disediain setiap bulan oleh OJK, perusahaan mana aja yang udah lulus OJK, dan kita bisa lihat bahwa perusahaan rupiah cepat ini ternyata ada juga di list tersebut, yang artinya rupiah cepat ini udah legal dan berizin beroperasi di bawah OJK ya teman-teman. Jadi kita bisa pastikan ini adalah aplikasi yang legal. Kalau kamu ingin mendanai atau melakukan pinjaman, ini legal ya teman-teman. Jadi kemudian kita pencet OK. Nah, tampilan awal aplikasinya tuh seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada 3 tab. Kamu bisa ke bagian pinjaman, bagian pendanaan, bagian saya. Nah, jadi teman-teman, kita bakal bahas dari yang pertama dulu. Yang di sini adalah pinjaman. Jadi di rupiah cepat ini, selain kamu bisa mendanai, kamu juga bisa melakukan pinjaman dengan tenor 90 hari, 75 hari, 65 hari. Kalau misalnya kita mengambil pinjaman di sini, bunga yang harus kita bayarkan per hari adalah 0,4% ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, sesuai dengan yang diajarkan di channel Investor Habit, di mana mindset yang kita perlu tanam adalah mindset berinvestasi teman-teman. Jadi kalau bisa di aplikasi seperti ini, kita jangan jadi peminjamnya, tapi kita jadi lendernya, kita jadi investornya. Itu artinya kita menggunakan uang untuk menghasilkan uang lagi teman-teman. Itu yang artinya kita mempekerjakan uang kita agar uang kita menghasilkan uang lagi. Jangan sampai kita jadi peminjam. Kalau misalnya kita jadi peminjam, boleh, tapi harus dilakukan untuk keperluan produktif ya teman-teman. Karena sejatinya hutang itu dibagi dua. Ada yang namanya hutang produktif dan juga utang konsumtif. Utang produktif itu adalah utang di mana kita ngambil pinjaman tersebut untuk sesuatu yang bersifat produktif. Sedangkan utang konsumtif yaitu sebaliknya, kita ngambil pinjaman tersebut buat barang-barang yang bersifatnya konsumtif. Contoh konsumtif apa? Misalnya kita masih punya HP bagus nih, tapi kita hutang, kita nyicil buat demi beli HP baru. Atau misalnya kita punya mobil, tapi kita nyicil mobil baru yang bahkan kita nggak perlu hanya buat dipamerin ke orang atau buat gaya-gayaan. Terus juga contohnya kita ada pinjaman tapi tujuannya untuk misalnya cuma beli sepatu atau beli baju atau beli perhiasan yang bahkan kita nggak perlu, kita beli cuman tujuannya untuk dipamerin ke orang, cuman untuk ngimpresi orang lain. Nah itu adalah sesuatu yang bersifat pinjaman konsumtif ya teman-teman. Sedangkan pinjaman produktif tuh sebaliknya, misalnya kita meminjam nih utang, tapi utangnya itu untuk membeli barang produktif, dimana dengan barang tersebut kita bisa menghasilkan lebih banyak uang. Contohnya kayak misal kita punya cicilan, tapi kita nyicilnya kita nyicil beli kamera, tapi kameranya kita gunakan untuk kepentingan menghasilkan uang. Misalnya kita ambil freelance, kita jual jasa fotografi kita fotonya kita jadiin NFT, kita jual, atau kita mungkin jasa videografi kita jual, atau kita jualan kurs mengenai fotografi dan sebagainya. Nah, kalau itu kan kita artinya kita meminjam uang untuk sesuatu yang produktif, dimana dengan hal produktif tersebut malah bisa menghasilkan uang dan uangnya bisa kita gunakan untuk melunasi utang tersebut, teman-teman. Kalau itu adalah hal yang baik. Jadi kalau misal kamu mau meminjam di sini, pastikan kamu minjam untuk keperluan yang produktif. Jangan sampai untuk keperluan konsumtif. Apalagi kamu beli barang untuk mengimpresi orang lain. Itu benar-benar harus dihindari ya teman-teman. Nah jadi di bagian tab yang pertama ini adalah buat kita yang pengen meminjam. Nih kalau kamu lihat di sini ada notifikasi. Nah kemudian kita bakal ke halaman yang kedua teman-teman, yaitu pendanaan. Di bagian ini adalah kalau misalnya kita pengen mendanai ya teman-teman. Nah jadi di sini kalau kamu lihat total asetku udah 1.997.986. Nah sebenarnya kemarin aku udah rekam teman-teman. Aku udah masukin uangku. Cuman karena aku belum colok speaker
speakernya. Jadi videoku itu beneran gak ada suaranya teman-teman. Jadi ini terpaksa aku ngerekam ulang dan aku bakal masukin ulang danaku ya teman-teman. Ini kemarin aku gagal jadi videonya ini rekam ulang. Makanya di sini total asetku udah ada teman-teman. Jadi kemarin aku tes masukin 2 juta dan ternyata kita ada potongan teman-teman. Jadi kita kalau mau mendanai kita ada potongan 2.700 sekian sehingga danaku jadi 1997 sekian. Dan aku udah mendapatkan sedikit bunga karena aku udah investasi dari kemarin ya teman-teman. Nah, jadi ini pengembalian setiap 60 hari, ada pendanaan 1 bulan, pendanaan 2 bulan, pendanaan 6 bulan, macam-macam ya teman-teman. Kemarin aku udah coba yang pengembalian setiap 60 hari sama pendanaan 6 bulan. Nah, mungkin kali ini kita bakal coba masukin ke yang pendanaan 6 bulan lagi ya teman-teman. Kita coba danai di sini. Kalau misalnya kita pencet danai, nanti kita bakal dibawa ke halaman ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat kita bakal dapat bunga tahunan 17%. Risk grade-nya A+. Kalau misalnya kita cek tanda tanya ini, tingkat resiko bernilai A+ hingga C-, sehingga tingkat keuntungan yang didapatkan berbeda sesuai dengan tingkat resiko. Produk ini memiliki tingkat resiko A+, yang berarti tingkat risiko sangat rendah. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan grade-nya yang A+ ya teman-teman, yang kata menurut analisa dari mereka ini merupakan rendah resiko. Tapi aku perlu ingetin lagi yang namanya P2P lending konsumtif itu biasanya bersifat tinggi resiko. Jadi kalau misal kamu pengen mendanai pun jangan pernah memasukkan semua dana kamu ya teman-teman. Selalu ingat money manajemennya, portofolio manajemennya, terus bagi uang kamu, terus juga diversifikasi, terus juga jangan sampai semua dana kamu taruh di sini. Jangan sampai portofoliomu terlalu besar dalam satu instrumen investasi ya teman-teman. Jadi kita tinggal pencet konfirmasi. Kemudian kita bakal masukin jumlah dana yang mau kita investasikan teman-teman. Nah, kan di sini aku memiliki saldo Rp7.250. Nah, jadi kali ini aku mau masukin dananya berapa? Karena di sini aku masih memiliki saldo 7.250, mungkin aku masukin 2 juta. Masukin 2 juta aja kali ya teman-teman. Nah, karena di sini saldo tidak cukup, maka kita harus melakukan top up dulu. Kita tinggal pencet di sini top up dana, kemudian nanti kita bakal dibawa ke halaman ini. Nah, di sini kita seperti biasa kita akan melakukan top up di BCA ya, teman-teman. Karena aku selalu menggunakan BCA virtual account. Di sini bakal ada notifikasi Anda akan dikenakan biaya sebesar 2.750 setiap kali melakukan top up. Harap lakukan untuk pengecekan jumlah top up dana. Jadi kita dananya bakal dipotong 2.750. Jadi pastikan kamu udah masukin ini ke hitungan. Jadi kalau misalkan kamu pengen mendanai, pastikan jangan sampai biaya-biaya admin gini malah memotong bunga kita ya teman-teman. Jadi pastikan kita taruh dananya lebih gede supaya kita keuntungannya nanti nggak tergerus habis sama biaya admin seperti ini. Jadi aku bakal coba masukin 2 juta ya teman-teman. Kita tinggal pencet salin di sini. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal ke BCA dan kita akan melakukan transfer virtual account. Jadi kita login dulu di BCA seperti biasa, masukkan PIN kita. Kemudian kita tekan M-Transfer ya teman-teman. Lalu BCA virtual account. Kemudian kita akan input nomor virtual account dan kita paste angka yang tadi. Kita pencet OK, kita pencet send. Nah, di sini kita bakal kena potongan Rp10.000 teman-teman. Ini sepertinya ada biaya adminnya lagi. Jadi kita tinggal pencet OK. Kemudian kita masukkan jumlah angka yang pengen kita danai ya teman-teman, yaitu 2 juta. Kemudian kita tinggal memasukkan PIN BCA kita, kemudian kita pencet OK. Nah, dari sini bakal ada notifikasi isi saldo pendanaan berhasil. Anda berhasil mengisi saldo untuk pendanaan Anda. Segera lakukan pendanaan dan dapatkan imbal hasilnya. Nah, jadi kita tinggal buka ke aplikasi Rupiah Cepatnya lagi. Kita buka ulang aplikasinya. Kita lihat apakah dana kita udah masuk. Nah, di sini udah ada notifikasi ya, teman-teman. Isi saldo pendanaan berhasil. Jadi kalau misal kita cek ke bagian total aset, di sini udah kelihatan ya, teman-teman, bahwa kita udah memiliki aset. Tadi kan 1.900.000 sekian. Sekarang udah jadi 3.900.000 sekian. Kemudian kita bakal melakukan pendanaan yang 6 bulan ini ya, teman-teman. Kita akan mendapatkan bunga di angka 17%. Kita tinggal pencet danai. Nah, di sini total saldo yang kita miliki adalah 2.004.500. Kita bakal masukin semua ya, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, dalam melakukan pendanaan di Rupiah Cepat ini, kita hanya bisa mendanai dengan kelipatan Rp10.000, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau mendanai, kalau misalnya ada uang sisa seperti ini, 4.500-nya nggak bisa kepake. Jadi kita bisa mendanai either 2 juta, 2 juta, 2 juta 10.000, 2 juta 20.000, 2 juta 30.000, atau 1.950.000 misalnya, 1.960.000, 1.990.000. Ini kelipatan 10.000 seperti itu ya, teman-teman. Ini aku udah tahu karena kemarin aku udah coba melakukan pendanaan dan danaku pas 1.997, aku hanya bisa mendanai 1.990. 7.000-nya nggak bisa dipakai, teman-teman. Kemudian kita tinggal pencet berikan pinjaman. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman, bahwa nantinya dana kita akan dikembalikan menjadi Rp2.167.760. Jadi kita bakal dapat bunga sebanyak Rp167.760. Kemudian
Kemudian di sini kita tinggal pencet konfirmasi pendanaan. Nah, di sini cuman ada perjanjian pendanaan. Kalau misalnya kamu mau baca boleh juga. Aku bakal skip aja dan langsung pencet kembali ya teman-teman. Nah, dengan itu sekarang kita udah memiliki pendanaan yang sedang berjalan. Nah, ini yang kemarin teman-teman aku jadi masukin 1 juta, masukin 990.000. Jadi yang kemarin aku bilang aku udah ngerekam tapi nggak ada suaranya, ya di sini ya teman-teman, aku udah masukin dana. Dan di sini kenapa aku nggak masukin 1 juta? Karena yang tadi aku bilang yaitu ada sisa dananya 997.000 dan di sini kita nggak bisa mendanai kalau nggak kelipatan 10.000. Makanya jadi dana yang bisa aku investasikan hanya 990.000. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen investasi, kamu harus ingat angka itu ya teman-teman. Nah, di sini kan kita bisa masukin 2 juta lagi. Nah, jadi sekian ya teman-teman cara berinvestasi di rupiah cepat. Nanti di video-video berikutnya aku bakal update lagi gimana cara perhitungan bunganya, terus juga bunga hariannya apakah dihitungin atau enggak, terus juga kayak dana-dana apa aja yang bakal dipotong, seperti itu ya teman-teman. Dan kalau misalnya kamu tanya apakah untuk saat ini aku rekomendasiin ke kamu, jawabannya adalah aku belum bisa rekomendasiin karena aku sendiri belum membuktikan ya teman-teman apakah aplikasi ini membayar atau enggak. Kalau misalnya nanti aku udah menerima bunganya, misalnya semua pinjamanku ini yang tadi aku lending semuanya udah balik ke aku, terus pas aku narik, pas penarikan semuanya nggak ada masalah, terus juga angkanya sesuai, terus semua uangnya kembali lagi ke rekening aku dengan selamat, baru aku bisa bilang aku rekomendasiin ini ke teman-teman dan teman-teman boleh investasi di sini. Kalau misalnya asetku Uangmi dan EasyCash, kenapa aku bisa rekomendasiin? Itu karena sebelumnya aku udah masukin dana dan semuanya udah berhasil kembali ya teman-teman. Dengan TKB 90-nya 100% tuh bener. Semua danaku selama 1 tahun lebih mendanai ini semuanya udah kembali. Bahkan kalau dijumlahin aku udah total menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah ya teman-teman. Hasil akumulasi return investasi dari awal berinvestasi sampai sekarang. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, teman-teman boleh subscribe dulu ke channel YouTubeku. Terus kamu cek ke bagian playlist ini ya, teman-teman. Jadi aku udah bikinin playlist. Di sini kalau misalnya investasi di Bibit gimana caranya, EasyCash gimana, asetku gimana, Coinworks gimana, ada macam-macam ya, teman-teman. Ada digital marketing sama personal finance. Jadi di playlist ini ada macam-macam, ada playlist rupiah cepat juga. Nanti kalau kamu pengen investasi, sebelum kamu investasi, kamu bisa nontonin video-video di channel ini dulu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu lebih paham dulu mengenai instrumen investasinya. Baru kamu naruh uang kamu ya teman-teman. Jangan sampai kamu nggak ngerti apa-apa, kamu langsung taruh uang kamu, itu bahaya teman-teman. Karena yang namanya kita taruh uang, kita kan pengen memastikan kalau uang ini bakal selamat dan uang ini bakal menghasilkan bunga buat kita teman-teman. Yang pastinya kita nggak pengen investasi malah rugi dong ya teman-teman. Maka dari itu sebelum kamu mulai investasi, kamu boleh nonton video-video di channel ini. Aku juga membahas tentang reksadana Bibit, tentang EasyCash, asetku, Uangmi, dan sebagainya teman-teman. Nah, kemudian bagi kamu-kamu yang pengen membantu channel ini, kamu juga bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi ini ya teman-teman. Dengan kamu menggunakan kode referral ini, nanti kamu bakal dapat bonus. Bonus yang kamu dapat itu bisa digunakan untuk investasi. Bonusnya apa? Kamu bisa lihat di bagian kanan nih. Kamu dapat bonus 25k, kamu dapat bonus saham, bonus 5k. Nah, itu bonusnya kamu pakai buat investasi. Nanti bonus yang aku dapat bakal aku gunakan untuk kepentingan meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian videoku pada kali ini. Nanti di video kedepannya aku bakal bahas lagi mengenai rupiah cepat dan aku bakal cek fitur-fitur lainnya juga. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.